Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artasya Nur Budiani, mahasiswi jurusan Psikologi UNP dengan NIM 19011095. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu teori kepribadian dari seorang tokoh wanita bernama Karen Horney. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan teorinya, ada baiknya pula kita harus mengetahui dulu nih siapa sih sebenarnya Karen Horney ini. Wanita yang memiliki nama lengkap Karen Danielsen Horney lahir pada tanggal 15 September 1885 di Hamburg, Jerman. Ia merupakan anak dari pasangan seorang kapten kapal yang bernama Bernd Wekles Danielsen dan ibunya yang bernama Clotilde Danielsen. Sejak kecil, Horney merasa ayahnya yang tegas dan taat beragama itu hanya menyayangin kakak laki-lakinya, tetapi tidak dengan dia. Ia selalu merasa terasingkan, sehingga membuat dia tertekan dan sedih. Tapi untungnya, dia mempunyai seorang ibu yang sangat sayang dan selalu mendukung apapun kondisi keadaannya. Sejak berusia 13 tahun, Karen Horney bercita-cita menjadi seorang dokter. Karen Horney melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas ternama di Jerman, yaitu University of Freiburg. Dia menjadi seorang wanita kedokteran pertama. Nah, disinilah ia juga bertemu dengan suaminya yang bernama Oskar Horney. Oskar Horney merupakan salah satu mahasiswa politik di universitas ini. Di awal pernikahannya, Horney mengalami beberapa kejadian. Yang pertama adalah ia kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu selang 1 tahun. Dan kemudian ia juga melahirkan 3 orang putrinya dengan selang waktu 5 tahun. Tahun 1960, psikoanalisa Freudian sangat berkembang dengan pesat. Nah, si Karen Horney ini tertarik dan dia ikut serta dalam menganalisa dan menjadi seorang psikiatri. Tak berapa lama kemudian, pernikahan Oskar dan Horney kandas di tengah jalan. Dan akhirnya si Horney memutuskan untuk pindah ke Chicago dan bekerja sebagai Associate Director di Chicago Psychoanalytic Institute. 2 tahun berikutnya, Karen Horney pindah lagi ke New York dan bekerja di New York Psychoanalytic Institute. Nah, disinilah dia bertemu dengan berbagai tokoh Freudian yang lainnya seperti Sullivan. Pada saat inilah, Karen Horney mulai banyak bekerja dan menulis beberapa buku. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Neuropsychoanalytic yang dirilis pada tahun 1939. Dalam bukunya ini, ia mengajak orang-orang untuk meninggalkan teori insting dan menitikberatkannya kepada ego dan pengaruh sosial. Karen Horney juga membantu membentuk salah satu Association for the Advancement of Psychoanalytic atau yang disingkat dengan AAP. Banyak konflik yang terjadi di dalam AAP, mulai dari konflik internal sampai eksternal, hingga akhirnya AAP berubah nama menjadi Horney Psychoanalytic Institute. Pada akhirnya, Karen Horney juga mendirikan sebuah klinik yang diberi nama Klinik Horney. Pada tahun 1950, Karen Horney mempublikasikan karyanya lagi yang berjudul Neurosis and Human Growth. 2 tahun kemudian, Karen Horney mengidap penyakit kanker dan ia harus menutup usia pada usia 65 tahun pada tanggal 4 Desember 1952. Nah, sekarang kita udah tahu kan siapa sih Karen Horney ini? Lanjut, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang teori-teorinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar-dasar pemikiran teori dari Karen Horney. Pada awalnya, beliau merupakan salah satu pengikut psikoanalisa Freudian, tapi ia juga terpengaruh oleh Jung dan Adler sehingga mengembangkan teori kepribadiannya sendiri. Ia mengkritik beberapa teori dari Sigmund Freud. Yang pertama adalah jika terlalu mengikuti psikoanalitik ortodok atau psikoanalitik konvensional, maka tidak dapat berkembangnya pemikiran teoritis dan terapi. Yang kedua, ia menentang pendapat Sigmund Freud mengenai feminisme. Dan yang ketiga, sebaiknya psikoanalisis tidak hanya menitik beratkan kepada hal insting, tetapi juga menitik beratkannya kepada teori kultur dan juga masa kanak-kanak. Walaupun Karen Horney semakin menentang teori dari Sigmund Freud, tetapi ia mengakui bahwasanya pengetahuan yang dimiliki Sigmund Freud itu hebat. Horney meyakini adanya pengaruh kultur terhadap pembentukan kepribadian neurotik dan kepribadian normal. Misalnya seperti ini, biasanya masyarakat yang tinggal di kultur modern itu memiliki sifat yang lebih tertutup dan individualis, sehingga ia sangat membutuhkan akan yang namanya kasih sayang dan cinta. Jadi, orang yang tinggal di kultur modern, dia akan melakukan dan mengusahakan cara apapun agar ia dapat memenuhi cinta dan kasih sayangnya tadi. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi memiliki rendah harga diri, meningkatnya ketidakramahan dan permusuhan, serta kebutuhan kasih sayang dan cinta yang berlebihan. Horney juga percaya bahwasanya
Konflik neurotik itu timbul paling besar saat dalam masa kanak-kanak. Peristiwa-peristiwa traumatis seperti pelecehan seksual, kecelakaan, atau kekerasan itu dapat mempengaruhi kepribadian anak di masa yang akan datang. Pengalaman-pengalaman seperti itu diyakini timbul saat adanya keluarga yang tidak harmonis atau kurang bahagia, sehingga si anak itu kayak kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya dan perhatian. Sebenarnya itu tuh juga dia ambil dari pengalaman pribadinya sendiri. Kan tadi di biografi udah dijelasin bahwasanya ayahnya itu tidak menyayangi dan selalu mengabaikan si Karen Horney ini. Jadi dia tuh kayak mengambil pengalaman pribadinya sendiri untuk dijadikan sebuah teori. Nah, lanjut, saatnya kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Karen Horney percaya bahwa semua manusia itu dilahirkan dan ingin berkembang secara sehat. Manusia membutuhkan kondisi-kondisi yang mendukung untuk perkembangannya. Saat masih anak-anak, sebaiknya diberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua. Jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, maka akan timbul yang namanya permusuhan dasar atau basic hostility. Nah, tapi biasanya anak-anak itu akan berusaha menekan dan tidak memunculkan perasaan tersebut. Jadi, saat perasaan itu berhasil ia tekan, akan memunculkan yang namanya ketakutan dan rasa tidak aman. Dan akhirnya rasa tersebut berkembang menjadi yang namanya kecemasan dasar atau basic anxiety. Nah, dari perasaan basic anxiety tersebut tentunya akan muncul statement bahwasanya dunia ini tidak aman dan dunia ini tidak ramah. Horney memberikan 4 cara agar orang-orang terhindar dari perasaan sendiri dan ketidakramahan akan dunia. Yang pertama adalah kasih sayang. Jika seseorang telah terpenuhi kasih sayangnya, maka insya Allah perasaan di dalam hatinya itu bakalan nyaman, tenang, dan aman. Karena sebenarnya kuncinya itu dari kasih sayang tersebut tadi gitu, pemenuhan akan kasih sayang. Yang kedua adalah submissiveness atau kepatuhan. Jadi biasanya orang-orang neurotik ini untuk mendapatkan kasih sayangnya, dia akan patuh terhadap atasan ataupun orang yang berwenang. Yang ketiga adalah prestige or position or power. Nah, jadi jika seseorang ingin dipandang, ingin diperhatikan, atau ingin mendapatkan kasih sayang, tentunya dia harus mempunyai kedudukan atau posisi yang bagus di mata orang-orang lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah withdrawal or menjauh. Jadi biasanya orang yang mempunyai kecemasan dasar ini akan berusaha menjauh dari lingkungan sekitarnya dan mencoba untuk hidup lebih mandiri. Oke, lanjut kita akan masuki pembahasan mengenai abnormalitas. Jadi, singkatnya, abnormalitas itu merupakan kecemasan yang berlebihan. Nah, lebih jelasnya lagi, abnormalitas itu merupakan kecemasan yang timbul dari kebutuhan dasar. Contohnya seperti Oedipus kompleks. Oedipus kompleks bukanlah konflik seksual dan agresif antara anak dan orang tua, melainkan kecemasan dasar yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan dasar. Contohnya seperti penolakan, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Oh ya, perlu diketahui bahwa abnormalitas ini hanya melihat dari kecemasan atau anxiety. Nah, gak terasa kita udah masuk ke dalam pembahasan terakhir mengenai psikoterapi. Jadi, psikoterapi ini bertujuan untuk membantu pasien berkembang menuju realisasi diri. Atau lebih rincinya lagi seperti ini, membantu pasien untuk menghilangkan gambaran ideal mengenai dirinya sendiri. Terus juga kayak mengubah kebencian menjadi dasar-dasar penerimaan atas dirinya. Dan juga membantu pasien untuk mencari perasaan neurotik lagi. Tugas terapis saat ini adalah untuk meyakini pasien bahwasanya solusi yang diberikan lebih condong mendukung daripada mengurangi inti masalah neurotik karena itu membutuhkan waktu dan kerja yang sangat ekstra. Biasanya terapis yang menggunakan pendekatan Karen Horney ini dia sama seperti Sigmund Freud, yaitu menggunakan analisis mimpi dan juga asosiasi bebas. Ketika terapinya berhasil, maka pasien akan kembali percaya diri dan kemampuan untuk perkembangan psikologinya. Oke, itulah pembahasan saya tentang teori Karen Horney. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena sejatinya saya juga baru belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.